Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masita. Saya dari kelompok 4 akan menjadi moderator dari kelompok 3, di mana kelompok 3 ini akan mempresentasikan materi akuntansi perpajakan mengenai beban dibayar di muka. Saya sebagai moderator mempersilahkan para penyaji untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah. Saya Adelia Alfariani. Saya Kofifa Nurhayati. Saya Evita Ratnadewi. Perkenalkan, nama saya Arneta. Dipersilahkan untuk memulai presentasinya. Menurut Will dan Kwok, beban dibayar di muka adalah pos-pos atau items yang pada awalnya dicatat sebagai harta, tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Beban dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Untuk akuntansi komersial, pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban. Jika suatu perusahaan sejak awal melakukan pencatatan biaya dibayar di muka dengan pendekatan laba rugi, maka seterusnya harus konsisten. Begitu juga sebaliknya. Jenis-jenis beban dibayar di muka. 1. Beban dibayar di muka atas asuransi. 2. Beban dibayar di muka atas sewa, seperti sewa atas tanah dan atau bangunan, atau sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 3. Beban dibayar di muka atas pajak. Pajak dibayar di muka berupa PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan pajak masukan. Yang pertama, PPh 22. Pemungutan PPh 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Contohnya, 1. Untuk transaksi impor barang yang dipungut oleh Bank Devisa dan DJBJ, kecuali yang mendapatkan fasilitas pembebasan. Contoh, impor barang di mana importir dengan API dan impor barang di mana importir non-API dikenakan tarif 7,5% dari nilai impor. 2. Untuk transaksi yang berhubungan dengan industri tertentu, seperti industri semen dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual. Industri kertas dikenakan tarif PPh 22 sebesar 0,10% dari harga jual. Industri baja dikenakan tarif PPh 22 sebesar 0,30% dari harga jual. Dan industri otomotif dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual. Yang kedua, PPh 23. 1. Dividen. Dividen yang dikenakan pajak adalah dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 2. Bunga. Bunga yang dikenakan PPh 23 adalah bunga yang termasuk premium, diskonto, dan imbalan. 3. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Hadiah yang objek pajak yaitu hadiah perlombaan, penghargaan dan prestasi tertentu, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan atau pemberian jasa. Tarif PPh 23 atas hadiah adalah sebesar 15% dari jumlah bruto. Yang ketiga, PPh 24. PPh 24 merupakan pajak yang telah dipotong oleh negara lain, tempat wajib pajak memperoleh penghasilan yang boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang di Indonesia. Yang keempat, PPh 25. PPh 25 adalah pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan untuk setiap bulan. PPh 25 harus dibayarkan atau disetorkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, pajak masukan. Yang dinamakan pajak masukan adalah pajak yang dipungut pada saat pengusaha kena pajak tersebut membeli barang kena pajak atau menerima jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak lain dan juga membayar pajak yang terutang. Perhitungan perpajakan beban dibayar di muka. Pajak dibayar di muka merupakan pembayaran pajak yang dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, seperti
pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang PPh badan atau pajak keluaran wajib pajak. Pembayaran pajak dapat diakui sebagai aset bagi WP pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak dibayar di muka PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan cara pemotongan atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT yang berasal dari penghasilan dari harta atau modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 23 Ayat 1A, besarnya pungutan dibedakan antara wajib pajak yang ber-NPWP dengan wajib pajak yang tidak ber-NPWP. Tarif wajib pajak yang tidak ber-NPWP lebih tinggi 100% dibandingkan dengan wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Perhitungan perpajakan beban dibayar di muka pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama, dividen. Dividen yang dikenakan pajak adalah dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bersifat final dengan tarif 10% dari penghasilan bruto. Yang kedua, bunga. Bunga yang dikenakan pajak penghasilan 23 adalah bunga yang termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang yang merupakan bunga antar pinjaman dari wajib pajak badan ke wajib pajak badan, wajib pajak badan ke wajib pajak orang pribadi atau sebaliknya, serta bunga obligasi yang tidak dijual pada bursa efek. Tarif pajak penghasilan 23 atas bunga adalah 15% dari penghasilan bruto. Yang ketiga, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, royalti dapat berupa berikut ini. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau modal, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial, atau hak serupa lainnya. Tarif atas royalti tersebut sebesar 15% dari penghasilan bruto dan pajak yang dibayar di muka pajak penghasilan pasal 23 atau royalti tersebut dapat menjadi kredit pajak bagi pihak penerima royalti. Yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui cara undian yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri dan luar negeri. Badan dalam negeri dan luar negeri dikenakan pajak penghasilan final sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Yang kelima, sewa. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat 1 huruf C mulai Januari 2009, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan pajak penghasilan 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Yang keenam, imbalan jasa. Berdasarkan PMK 244 PMK 03 2008 JOSE 53 PJ 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dikenakan pajak penghasilan sebesar 2%. Penghasilan bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Jenis-jenis jasa tersebut adalah: yang pertama, jasa penilai, yang kedua, jasa aktuaris, yang ketiga, jasa akuntansi, pembukuan, dan
atestasi laporan keuangan yang sudah ketentuan dari perpajakan dengan memberikan bukti pemotong PPh pasal 23 kepada PT Destri. Perhitungannya yaitu PPh pasal 23 15% dikali 100 juta, yaitu 15 juta. Jadi jurnal untuk PT Destri adalah tanggal 22 Desember 2011, kas atau bank senilai 85 juta ditambah PPh pasal 23 dibayar di muka 15 juta pada pendapatan lain-lain 100 juta. Sedangkan untuk jurnal PT Epson adalah tanggal 22 Desember 2011, dividen 100 juta rupiah pada utang PPh pasal 23 15 juta rupiah ditambah kas atau bank 85 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Contoh soalnya adalah PT Akido menerima penghasilan berupa royalti dari PT Bambi sebesar 100 juta. Dan atas royalti itu, PT Akido memungut PPN 10% sebesar 10 juta dari PT Bambi dengan membuat faktur pajak. Kemudian PT Bambi memotong PPh 23 sebesar 15%. Penghasilan bruto 15 juta dari PT Akido dengan membuat bukti pemotongan PPh 23. Jurnalnya adalah pada tanggal 18 Oktober 2011, yaitu keterangannya kas bank didebit 95 juta, PPh pas 23 bayar di muka didebit 15 juta, pajak keluaran dikredit 10 juta, pendapatan royalti dikredit 100 juta. Sedangkan untuk PT Bambi dicatat pada tanggal 18 Oktober 2011, keterangannya adalah beban biaya royalti didebit 100 juta, pajak masukan didebit 10 juta, utang PPh 23 dikredit 15 juta, kas bank dikredit 95 juta. Paling lambat tanggal 10 November 2011, perusahaan menyetor PPh pasal 23 dengan menggunakan SPP. Dan paling lambat 20 November 2011 melaporkan ke KPP dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 23 dan 26. Jadi jurnal yang sudah saya paparkan perhitungannya adalah seperti ini. Diketahui pendapatan royalti dari PT Bambi adalah 100 juta. PPN atas royalti PT Akido yaitu 10%. Cara perhitungannya yaitu 10% dikali 100 juta dari PT Bambi sama dengan 10 juta. PPh 23-nya yaitu 15% dikali 100 juta sama dengan 15 juta. Untuk menghitung kas banknya adalah pendapatan plus PPN yaitu pajak keluaran sama dengan 100 juta ditambah 10 juta yaitu 110 juta. Jadi cara penghitungannya yaitu 15 juta dikurangi 110 juta sama dengan 95 juta. Jadi, kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu adalah beban sewa dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong oleh orang ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit akhir tahun PPh atau akhir bulan PPN. Perusahaan tetap harus melakukan pemeriksaan terhadap beban dibayar di muka dan pajak dibayar di muka sesuai dengan prosedur beban dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Tujuannya adalah memeriksa tempat internal kontrol yang cukup baik atas beban atau pajak dibayar di muka. Yang kedua, memeriksa biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai beban dibayar di muka. Sekian dari saya sebagai moderator. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.